Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saza Padilla dengan NIM F1E222006 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus di Microsoft Excel yang biasa digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus tersebut, yaitu pertama ada rumus untuk mencari nama lengkapnya, yaitu concatenate, yang dituliskan seperti berikut. T kurung A3 C2 mendapat lalu pencet di kolom B3, lalu titik koma, lalu tanda petik lagi, spasi, tanda petik, titik koma, di kolom C3, lalu tutup kurung, lalu enter. Untuk menentukan keseluruhannya, yaitu kita tarik dari atas sampai bawah. Dan kita sudah menemukan nama lengkap sekolah tersebut. Lalu untuk merubah huruf kecil semua, yaitu dengan rumus lower. Dituliskan seperti berikut. Lower, buka kurung, lalu pencet yang akan diganti, lalu enter. Nah, di sini sudah terganti huruf-huruf tersebut menjadi huruf kecil semua. Lalu untuk huruf besar semua, kita menggunakan rumus upper, yaitu dituliskan seperti berikut. Upper, buka kurung, lalu pencet yang huruf yang mau diganti, lalu enter. Lalu untuk merubah huruf besar di awal kata, yaitu menggunakan rumus proper, yaitu dituliskan seperti berikut. Proper, buka kurung, lalu pencet kolom yang mau diganti, lalu enter. Nah, di sini semua tulisannya sudah terganti. Selanjutnya, kembali ke rumus berikut. Baik, lanjut ke rumus berikut, yaitu untuk mencari nama customer-nya, yaitu menggunakan rumus log up yang dituliskan seperti berikut. Sama dengan lalu log up, buka kurung, lalu pencet di kolom B2, lalu titik koma, kembali ke setua, yaitu blok dari nomor pemesanan hingga domisili terakhir, lalu pencet titik koma, lalu pencet 2, lalu pencet titik koma, lalu pencet 0, tutup kurung, dan enter. Sini kita sudah mendapatkan nama customer-nya, yaitu jika kita ingin menentukan semuanya, tinggal kita tarik ke bawah, dan kita telah mendapatkan nama-nama customer yang lain. Untuk menentukan domisilinya, yaitu kita masih menggunakan rumus log up dengan dituliskan seperti berikut. Log up, buka kurung, B2, titik koma, lalu blok ke set 2, yaitu dari nomor pemesanan hingga domisili terakhir, lalu pencet titik koma, kita akan mencari di kolom domisilinya, yaitu di kolom 4, lalu pencet 4, titik koma lagi, 0, tutup kurung, lalu enter. Di sini kita sudah mendapatkan domisili pemesan. Lalu kita akan menentukan semuanya, yaitu ditarik hingga ke bawah. Sini kita sudah mendapatkan domisili para pemesan. Kita kembali lagi ke rumus berikutnya. Baik, di sini kita akan menjelaskan rumus sum, yaitu untuk mencari total nilai. Dituliskan seperti berikut.
dengan sum buka kurung kolom C2 lalu titik 2 kolom E2 tutup kurung lalu enter. Di sini kita sudah mendapatkan total nilainya. Untuk menentukan semuanya kita tarik ke bawah. Dan kita sudah mendapatkan total nilai semua murid tersebut. Lalu untuk mencari rata-rata nilainya, yaitu kita menggunakan rumus Average yang dituliskan seperti berikut. Average, buka kurung, blok dari nilai matematika hingga nilai IPS, lalu tutup kurung, dan enter. Sini kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Untuk menentukan semuanya, kita tarik hingga ke bawah dan kita mendapatkan hasil nilai rata-rata murid tersebut. Lalu kita akan mencari nilai banyaknya murid di kelas. Kita akan mencari nilai banyaknya murid di kelas, yaitu menggunakan rumus Cauchy yang akan tuliskan seperti berikut. Count, buka kurung, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita sudah menemukan berapa banyak murid di kelas tersebut, yaitu ada 6 murid. Lalu kita akan mencari nilai rata-rata tertingginya, yaitu menggunakan rumus max yang akan tuliskan seperti berikut. Max, buka kurung, lalu kita blok nilai rata-rata nilainya, yaitu dari atas hingga ke bawah, lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai rata-rata tertingginya, yaitu 85,3333. Lalu kita akan mencari nilai rata-rata terendah, yaitu menggunakan rumus min, yaitu yang akan dituliskan seperti berikut. Min, buka kurung, lalu blok nilai rata-rata hingga ke bawah, lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai rata-rata terendahnya, yaitu 79,333. Kita akan mencari nilai statusnya lagi. Mencari statusnya yaitu menggunakan rumus if yang akan dituliskan seperti berikut. If, buka kurung, G2 besar sama dengan 80,2, yaitu dinilaikan lulus, kurung, lalu tanda titik koma, lalu tanda petik, dinyatakan tidak lulus, tanda petik, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, di sini mahasiswa yang mempunyai nilai rata-rata 83, dia dinyatakan lulus. Dan di sini ada satu murid yang mendapatkan nilai 79 dan dia tidak lulus. Lalu kita akan mencari nilai banyaknya murid yang lulus, yaitu menggunakan rumus COUNT-IF yang akan dituliskan seperti berikut. If H2 titik koma, tanda petik, dinyatakan lulus, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah,
banyaknya murid yang lulus yaitu ada 5 murid. Lalu kita akan mencari jumlah total nilai murid yang lulus menggunakan rumus sum if yang akan dituliskan seperti berikut. Sum if Kak kurung H2 lalu tanda petik tuliskan lulus titik koma lalu blok total nilai hingga akhir lalu tutup kurung lalu enter. Nah, di sini kita sudah menemukan jumlah total nilai murid yang lulus yaitu ada 100 1252. Di sini kita akan lalu kita akan mencari nilai rata-rata nilai murid yang lulus, yaitu menggunakan rumus average if yang dijabarkan seperti berikut. Average if Kak kurung yaitu blok nilai statusnya dari atas hingga ke bawah. Lalu kita pencet titik koma, lalu set status lulus, tutup kurung, lalu titik koma, lalu kita blok nilai rata-ratanya sampai ke bawah. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai rata-rata nilai murid yang lulus, yaitu ada 83,46. Lalu di sini kita sudah menjabarkan beberapa rumus yang ada di Excel. Baik, cukup sekian rumus yang saya jelaskan di Microsoft Excel. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.